Seorang wanita memiliki impian menjadi seorang model, hingga ia mencari dan menghubungi seorang fotografer untuk memfoto dirinya. Namun hal yang sangat menakutkan terjadi ketika ia menolak perintah dari seorang fotografer. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul A Split on Your Grave 2 yang dirilis tahun 2013. Oke lah, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang ingin menjadi model bernama Katie. Kemudian ia berjumpa dengan seorang wanita bernama Sharon di salah satu rumah makan untuk membahas impiannya itu. Tetapi wanita tersebut mengatakan bahwa mereka membutuhkan portofolio baru karena foto Katie sebelumnya terlihat biasa saja dan membutuhkan foto baru. Sharon sendiri memiliki kontak dengan fotografer profesional. Namun hal itu tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk menyewa mereka. Tetapi Sharon tetap memberikan Katie semangat dengan mengatakan bahwa ia terlihat sangat cocok menjadi seorang model. Hingga Katie memutuskan untuk pulang dan mencari sendiri fotografer untuk dirinya. Namun sebelum meninggalkan rumah makan, Katie melihat ada fotografer gratis yang tertulis pada sebuah kertas. Hingga Katie mengambil nomor telepon fotografer tersebut. Katie kemudian kembali ke apartemennya dan melihat bahwa tetangganya Jason sedang mengusir seekor tikus. Namun ia tidak melihat bahwa tikus tersebut sudah keluar. Dan Katie membantu Jason dengan membuat jebakan di sebuah lubang. Are you aiming for my job, Katie? Still need to fix that dimmer. Melihat fotonya yang biasa saja, Katie akhirnya menghubungi nomor telepon fotografer yang didapatkannya di rumah makan. Orang yang ia telepon bernama Ivan yang meminta Katie untuk mengirimkan sebuah foto dirinya agar mereka bisa mengetahui wajah Katie. Setelah mengirimkan foto tersebut, Katie mendapatkan balasan dari Ivan bahwa disuruh datang ke studio foto pada jam 10 pagi. Keesokan harinya, Katie pergi ke studio fotografer dan terdapat 3 orang di sana. Di antaranya adalah Nick, Georgie, dan juga Ivan, orang yang sebelumnya dihubungi oleh Katie. Sebelum melakukan sesi foto, Katie diminta untuk mengganti pakaiannya terlebih dahulu dan Georgie akan menunjukkan di mana ruangan gantinya. Off the box. Pada awalnya semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Katie. Namun setelah melakukan beberapa pemotretan, Ivan meminta Katie untuk melakukan sesi foto yang sangat vulgar, yaitu menyuruh ia untuk melepas pakaiannya. Merasa tidak sesuai dengan keinginan Katie, membuat ia memutuskan menolak tawaran Ivan meski diiming-imingi dengan sesi foto gratis dan memutuskan hubungan dengan mereka. Keesokan harinya, Katie mendengarkan ada seseorang yang mengetuk pintu. Ternyata ia adalah Georgie yang datang berkunjung untuk memberikan flashdisk berisi foto Katie sebelumnya. Namun bukannya menyuruh Georgie untuk masuk, Katie malah menyuruh ia untuk segera pergi dari sana karena takut Georgie melakukan sesuatu kepada dirinya. Ketika Katie pergi keluar untuk membuang sampah, ia tidak mengunci kamarnya dan mulai masuk kembali untuk menyikat gigi. Namun ketika Katie sedang tidur, ia dikejutkan dengan kehadiran Nick yang sudah ada di kamarnya serta mengambil foto Katie yang sedang tidur. Ia sebenarnya berhasil menembakkan senjata listrik ke wajah Nick, namun Katie berhasil ditangkap kembali dan membawanya masuk ke dalam kamar. Melihat Katie yang berteriak, membuat Nick menyumbat mulutnya dan mengikat tangan Katie agar tidak bisa melarikan diri, serta mengancamnya dengan sebuah pisau. Teriakan Katie sebelumnya ternyata didengar oleh Jason dan ia memutuskan untuk masuk ke kamar Katie. Namun Nick berhasil menusuk perutnya beberapa kali serta membuat Jason tewas karena kehabisan darah. Dalam keadaan yang tidak bisa berbuat apa-apa, membuat Jason dipaksa untuk melihat Katie yang diperkaos oleh Nick di depan matanya dengan sangat bengis. Setelah melakukan aksi pengencrotan, Nick akhirnya menyesal dan menghubungi saudaranya untuk memberitahukan bahwa ia telah mengacaukan semuanya. Wow.
Untuk membuat mereka tidak berurusan dengan polisi, Ivan mencoba untuk menghilangkan semua barang bukti yang ada di sana dan memaksa Katie untuk memakan sabu-sabu dengan jumlah banyak sehingga membuat ia tak sadarkan diri. Setelah siuman, Katie sudah berada di sebuah basement dengan Nick di hadapannya yang sedang mencocolnya. Namun tak lama kemudian, Georgie melihat hal itu dan mencegah Nick untuk melakukannya. Tidak sampai di situ saja, Katie yang kehausan dikencingi oleh Nick yang membuat Georgie hampir baku hantam dengan dirinya. Tetapi Ivan datang ke ruangan tersebut dan menyuruh mereka untuk naik ke atas. Katie yang sedang tertidur lalu disiram oleh Ivan dan meminta ia untuk membersihkan dirinya dengan air. Namun Katie menolak serta menanyakan alasan mereka melakukan hal itu kepada dirinya. Tetapi karena melihat Katie yang terus berteriak, membuat mereka harus memaksanya untuk memakan sabu-sabu itu lagi. Terlihat bahwa Georgie sangat perhatian dengan Katie dan ia pergi ke atas untuk memberikan Katie pakaian. Namun kesempatan itu dimanfaatkan oleh Katie untuk memuntahkan serbuk yang sebelumnya sudah ia makan. Setelah memakaikan pakaian kepada Katie, ia kemudian berhasil memukul Georgie sehingga membuat Katie berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan kepada siapapun. Namun Katie sudah berada di negara lain yang membuat orang di sekitaran tempat tersebut tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Katie. Hingga seorang detektif menghampirinya yang kebetulan juga mengerti apa yang dikatakan oleh Katie. Di dalam mobil ia baru mengetahui bahwa sedang berada di negara Bulgaria dan meminta detektif tersebut untuk mengantarnya ke kedutaan Amerika. Di saat itu, Katie masih berada di kantor detektif untuk menanyakan tragedi yang menimpa dirinya. Katie tidak mau melakukan tes kesehatan kala itu karena ia takut sabu-sabu yang ia makan terdeteksi dalam hasil tes tersebut dan meminta sang detektif untuk mengantarnya ke kedutaan saja. Namun tak lama kemudian, masuklah seorang wanita bernama Anna. Ia lalu meminta detektif untuk mengambilkan mereka 2 cangkir kopi sehingga membuat mereka bisa mengobrol berdua saja di ruangan tersebut. Ternyata Anna mengetahui apa yang telah terjadi kepada Katie karena ia merupakan salah satu korban dari mafia tersebut. Untuk mengantarkan Katie pulang ke negaranya, Anna lalu menghubungi pihak kedutaan dan mereka singgah terlebih dahulu di rumah Anna untuk mengganti pakaian yang digunakan oleh Katie. Namun sesampainya di rumah, bukannya mengganti pakaian Katie, ternyata Anna merupakan kelompok dari mafia tersebut. Ia kemudian dikurung di dalam basement seperti yang terjadi sebelumnya. Keesokan harinya datanglah seorang om-om yang bernama Falco. Ia ternyata sering menyiksa gadis-gadis di ruangan tersebut menggunakan alat listrik yang dibawanya, sehingga membuat Katie mendapatkan perlakuan yang kasar dari pria itu. Sedangkan Anna yang naik ke lantai 2 memutar suara musik yang keras agar membuat teriakan Katie tidak didengar sampai keluar. Perlakuan pria itu memakan waktu yang cukup lama, hingga sampai pada malam harinya. Kondisinya sangat mengenaskan dengan darah di bagian selangkangan dan juga mulutnya, akibat alat listrik yang digunakan sebelumnya. Sebelum menguburkan Katie hidup-hidup, Ivan memukulnya terlebih dahulu hingga membuat wajahnya babak belur. Mereka lalu menggali lubang di ruangan itu dan memasukkan Katie di dalam sebuah peti, beserta dengan kalung dan juga alat listrik. Goodbye, Miss Katie. Namun Katie tidak menyerah begitu saja. Ia kemudian berhasil keluar dari peti karena di bawah lubang tersebut terdapat sebuah terowongan yang memiliki ukuran sangat luas. Nick lalu meminta Ivan untuk kembali lagi ke Amerika agar mencari korban lainnya. Namun Ivan menolak karena takut kepada Georgie yang akan melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian karena ia terlihat sangat menyukai Katie. Katie lalu mulai berjalan di dalam terowongan, mencari jalan keluar dan meminta tolong kepada siapapun, hingga ia menemukan sebuah baju dan terdapat kriket di dalam baju tersebut. Melihat seekor burung yang terjebak membuat Katie mendapatkan suplai makanan dengan membakar burung tersebut untuk dikonsumsi.
Kemudian Katie menemukan sebuah pintu dan mencoba untuk membukanya. Ternyata pintu tersebut mengarah ke dalam sebuah kuil tempat ibadah yang dijaga oleh seorang pastor. Ia lalu mendengarkan bahwa ada seseorang yang menyelinap masuk ke sana, dan ternyata Katie mengambil makanan di ruangan tersebut dan pastor mengetahui dari mana Katie masuk. Untuk selanjutnya, Katie akhirnya diketahui oleh sang pastor, dan ia mengatakan kepada Katie untuk tidak melakukan pencurian lagi. Jika Katie membutuhkannya, ia tinggal mengatakannya saja, dan pastor tersebut sudah menyiapkan beberapa baju serta makanan untuk kebutuhan Katie beserta sebuah Alkitab. Setelah mendapatkan tenaga dan juga pakaian yang layak, membuat Katie berhasil keluar dari terowongan tersebut dan melihat gedung kedutaan di depannya. Namun Katie mengurung niatnya untuk masuk ke sana, dan ia memutuskan untuk kembali dan terlihat bahwa Katie berada di kuil tersebut. Sang pastor yang menghampirinya mengatakan bahwa ia mengetahui apa yang terjadi kepada Katie, dan Katie pergi dari kuil itu. Namun sang pastor melihat sebuah Alkitab yang terbuka dengan arti bahwa pembalasan adalah milikku. Katie juga diam-diam menyelinap masuk ke rumah Anna dan mengambil beberapa uang milik Anna yang terdapat di dalam laci. Dari uang tersebut, Katie membeli baju dan mulai mengintai Ivan yang masuk ke dalam sebuah klub. Georgie yang sudah duduk di kursi diberikan oleh seorang wanita secangkir kopi. Namun ia menemukan bahwa terdapat kalung milik Katie di dalam kopi tersebut, sehingga ia melihat bahwa orang yang berikan kopi itu adalah Katie dan memutuskan untuk mengikutinya. Namun setelah masuk ke dalam terowongan itu, Georgie akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Katie. Takut Katie melakukan hal yang mengerikan, sang pastor lalu memberitahukan hal itu kepada detektif. Ia lalu mengetahui bahwa orang yang dijelaskan oleh sang pastor adalah Katie, yang waktu itu ia temui di jalan. Georgie lalu diikat dengan menggunakan tali, dengan kondisi yang hanya menggunakan celana dalam saja. Ia juga melakukan penyayatan ke bagian wajah dan juga perut Georgie, serta mengolesi lumpur di bagian luka agar membuatnya menjadi infeksi. Selanjutnya, Katie pergi ke klub yang terdapat Nick di sana. Setelah meminum bir tersebut, Nick merasakan pusing dan juga mual, hingga ia memutuskan untuk pergi ke toilet. Namun sesampainya di sana, terdapat Katie di toilet tersebut yang langsung menyiksa Nick dengan menenggelamkan wajahnya ke dalam toilet. Selanjutnya, Katie kembali menemui Georgie dan menusuknya dengan sebuah besi hingga ia berteriak sekencang-kencangnya, namun suaranya tidak dapat didengar oleh siapapun. Falco yang sedang melakukan ibadah di kuil tersebut melihat Katie berada di sana. Ia kemudian memutuskan untuk mengikuti Katie hingga masuk ke dalam terowongan yang membuat Katie berhasil melumpuhkannya. Falco lalu diikat dengan keadaan terlentang. Katie melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Falco, yaitu menyentrum batangnya serta memasukkan kawat ke dalam mulutnya. Penyiksaan tidak sampai di situ saja. Ia juga mengalirkan sebuah listrik di kawat tersebut hingga membuat Falco tewas dengan kondisi belakang kepala yang telah bolong akibat aliran listrik bertegangan tinggi. Di sisi lain, Anna yang masuk ke dalam rumah melihat bahwa kondisi kamarnya sudah sangat berantakan. Ia kemudian mencoba untuk turun ke dalam basement dan melihat bahwa tempat Katie dikuburkan telah terbuka, hingga Katie mendorongnya ke dalam lubang tersebut. Untuk membuat Anna merasakan apa yang dirasakannya, ia dimasukkan ke dalam peti dan dihadapkan ke arah Georgie di depannya. Sedangkan di sisi lain, Ivan yang sedang mencari Anna melihat lubang tersebut dan mulai menelusuri terowongan itu, hingga Ivan menemukan Georgie dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Namun Katie yang ada di sana berhasil memukulnya yang membuat ia menjadi pingsan. Sedangkan di luar ruangan, sang pastor sedang mengobrol dengan detektif. Ia menyampaikan bahwa Katie berasal dari sebuah terowongan dan detektif tersebut memutuskan untuk menelusurinya. Dalam keadaan terikat, Ivan mengatakan bahwa Anna bukan merupakan ibunya.
melainkan korban dari Falco yang telah diperkaos hingga melahirkan seorang anak, yaitu Georgie. Untuk membalaskan dendamnya, Katie sudah menyiapkan alat khusus kepada Ivan, yaitu lato-latonya dijepit menggunakan sebuah mesin hingga membuatnya pecah. Namun di saat bersamaan, detektif berhasil menemui Katie dan tangan Ivan yang terikat berhasil dilepaskannya, serta mencoba untuk membunuh Katie. Tetapi detektif berhasil menembak Ivan sehingga membuatnya tewas. Setelah pergi, sang detektif kemudian melihat bahwa Anna masih hidup di dalam peti tersebut. Sedangkan Katie mulai mendatangi gedung kedutaan untuk mengantarkannya kembali ke negaranya sendiri dan film pun selesai. Baiklah, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.